Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dasar dari hidup Kristen adalah salib. Mungkin sudah berkata, kenapa dasar hidup Kristen adalah salib? Karena di salib itu segala sesuatu dimulai. Mungkin sudah kembali bertanya, apa artinya di salib itu segala sesuatu dimulai? Karena di salib itu dimulai hidup baru. Kenapa di salib itu dimulai hidup baru? Karena salib itu merupakan lambang kematian. Bukankah Alkitab berkata bahwa kita semua turut disalibkan bersama dengan Kristus? Namun kita hidup, tapi bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Dan lalu pertanyaan kita selanjutnya, mengapa bahwa salib itu merupakan awal dari kehidupan baru? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di samping bahwa di salib itu lambang kematian, tapi di salib itu darah Kristus tertumpah. Nah, lewat kuasa darah Kristus itu kita dihidupkan. Lewat kuasa darah Kristus itu kita beroleh kemenangan. Lewat kuasa darah Kristus itu kita beroleh kepastian. Nah, karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen tidak bisa dipisahkan dari salib, karena dari salib itu mengalir darah, dan dari darah itu hidup kita dipulihkan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perayaan hidup Kristen adalah justru ketika kita menerima perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus adalah tubuh Kristus yang terpecah. Apa artinya tubuh Kristus terpecah? Artinya dia berkorban buat kita supaya kita hidup. Dia mati supaya kita hidup. Dia hancur supaya kita pulih. Dan dia kehilangan segala sesuatunya supaya kita menerima segalanya. Nah, tapi bukan hanya roti yang kita terima, tapi juga anggur yang kita terima. Bukan hanya tubuh yang terpecah, tapi juga darah yang tertumpah. Nah, lewat darah itu dosa kita diselesaikan. Lewat darah itu status kita diubahkan dari orang-orang dunia menjadi anak-anak Allah yang berkuasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, mujizat, berkat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang kuasa darah Yesus. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kadangkala kita bicara tentang darah Yesus, kita mendengar firman tentang darah Yesus, bahkan kita menyanyi tentang darah Yesus, bahkan kadangkala kita menerima darah Yesus lewat perjamuan suci, tapi seringkali maknanya menjadi begitu kabur, maknanya menjadi begitu biasa dalam hidup kita, karena kita akhirnya nggak mendalami makna yang sesungguhnya dari kuasa darah Yesus ini. Nah, kalau saudara lihat dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia.
Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa melihat berapa makna dari darah Yesus, apa kuasanya. Yang pertama, coba saudara lihat ayat yang ke-19. Dikatakan di ayat yang ke-19 demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi yang pertama kita pelajari bahwa darah Yesus memberi keberanian buat kita. Nah, kenapa darah Yesus memberi keberanian? Karena darah Yesus mengubah status kita dari orang berdosa yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan ketidakberdayaan, penuh dengan perasaan ketidakmampuan. Lalu kemudian kita diangkat sebagai anak Allah. Nah, karena kita diangkat sebagai anak Allah, berarti yang timbul adalah kepercayaan diri, kepastian, dan juga keberanian. Karena kalau kita tahu diri kita adalah anak raja, kita tahu diri kita adalah anak Allah, berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apalagi yang harus kita takutkan? Betul kita masih menghadapi masalah, betul kita masih menghadapi persoalan, betul tantangan-tantangan di depan kita kadangkala bukan hanya ada, tapi kayaknya makin lama makin berat. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kepastian bahwa darah Yesus telah tertumpah, kepastian bahwa darah Yesus telah membeli hidup kita, bahwa darah Yesus telah menebus hidup kita, itu cukup untuk memberi keberanian buat kita, itu cukup untuk memberi kepastian buat kita, itu cukup untuk meyakinkan kita bahwa tidak ada lagi yang perlu saya khawatirkan, tidak ada lagi yang perlu saya takutkan, karena dengan darah Yesus ada dalam kehidupan saya. Ketika kita buka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka darahnya menyucikan hidup kita, kita diangkat sebagai anak raja, berarti kita akan diberikan kemampuan ilahi untuk menang atas segala pergumulan kehidupan kita. Jadi yang pertama, saya ulangi sekali lagi, bahwa darah Yesus memberi keberanian. Dan yang kedua saya pelajari apa kuasa dari darah Kristus. Darah Kristus, kalau sudah lihat pada ayat yang ke-20, itu jelas dikatakan di sana. Dikatakan karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi yang kedua, darah Yesus membuka jalan dalam hidup kita. Kenapa darah Yesus membuka jalan? Karena dosa membuat jalan kita buntu. Dosa membuat jalan kita tak pasti. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita biarkan diri kita disucikan oleh darah Yesus, maka pintu-pintu yang tertutup sekalipun akan mulai terbuka. Kenapa? Karena darah Yesus membuka jalan buat hidup kita. Jalan untuk kita sampai ke sorga, jalan untuk kita berada di kemenangan, jalan untuk kita berada dalam kesehatan, jalan untuk kita berada dalam sukacita dan damai sejahtera. Karena apapun yang dunia buat itu penuh dengan kepalsuan, tetapi yang darah Yesus kerjakan buat kita itu akan memberikan damai sejahtera dan kemenangan yang luar biasa. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bisa saja saudara berkata, waduh, sementara saya mendengarkan program ini, sebetulnya rumah tangga saya sedang menghadapi jalan buntu, sebetulnya karena ekonomi saya sedang menghadapi jalan buntu, sebetulnya kata dokter penyakit saya sedang menghadapi jalan buntu. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kuasa dari darah Yesus itu membuka jalan, memberi kemungkinan baru, memberikan jawaban baru bahwa Kristus selalu memiliki kepastian. Haleluya. Yang ketiga, coba lihat ayat yang ke-22. Di ayat yang ke-22 dikatakan di sana, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi yang ketiga saya pelajari bahwa darah Yesus membersihkan hati dan hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang bisa mandi dan membersihkan tubuhnya, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati dan hidup kita gak bisa dibersihkan oleh apapun kecuali oleh darah Yesus. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu darah Yesus mengalir dalam hidup kita, lewat apa? Lewat pertobatan kita, lewat penyerahan hidup kita, lewat ketika kita berserah total sepenuhnya kepada Tuhan, darah Yesus menguasai hidup kita. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi?
hati kita mulai bersih. Ada banyak orang pergi ke gereja tapi hatinya tetap nggak bersih. Hatinya tetap penuh dengan dendam, penuh dengan amarah, emosi, kesombongan, keegoisan, pementingan diri sendiri, keserakahan, mau menang sendiri. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang seperti ini, dia bisa saja jadi orang Kristen, tapi hidupnya belum dibasuh oleh darah Yesus, sehingga hatinya nggak bersih. Dan biasanya bukan hanya hatinya nggak bersih, karena kalau orang hatinya udah nggak bersih, maka sikapnya juga nggak bersih, karena Alkitab sudah bilang apa yang dari dalam akan terpancar keluar. Itu sebabnya ada banyak orang yang kelihatannya rohani, tapi kalau dia mulai marah, mulutnya sama sekali nggak rohani. Kelihatan ketika dia dalam keadaan terjepit, keputusan-keputusan yang dia ambil sama sekali nggak rohani. Lalu mungkin kita dapat saja berkata, oh mungkin dia kepepet. No, persoalannya bukan kepepet. Orang kau dasar hatinya bersih, orang kau dasar hidupnya benar, dalam keadaan terjepit sekalipun, dia tetap mengandalkan Tuhan. Tapi persoalannya seringkali kita ada di gereja, kita dengar firman, tapi kita nggak biarkan darah Yesus menyucikan kita. Jadi yang pertama, darah Yesus memberi keberanian. Yang kedua, darah Yesus membuka jalan bagi kita. Yang ketiga, darah Yesus membersihkan hati dan hidup kita. Yang keempat, yang terakhir, coba lihat ayat yang ke-23. Di ayat yang ke-23 dikatakan apa di situ? Dikatakan pada ayat yang ke-23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab, perhatikan baik, Ia yang menjanjikannya, haleluya, setia. Jadi yang keempat, darah Yesus membuktikan kesetiaannya. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita ingat betul, di tengah darahnya tertumpah, dia masih berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengar baik, sampai tetes darah yang penghabisan, dia tetap Tuhan yang mengasihi kita. Itu sebabnya selalu saya bilang, darahnya bisa habis, tapi kasihnya tidak pernah habis. Darah Kristus membuktikan kesetiaannya. Pertanyaan saya sederhana, kalau Kristus Tuhan adalah Allah yang setia, kenapa kita nggak setia? Masa tantangan sedikit yang harus kita hadapi, kekecewaan yang kita hadapi, membuat kita mundur? Biarlah kita tetap bangkit dan bilang, Tuhan, aku tetap mau mengasihi Tuhan, apapun harganya untuk itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat yang berbeban berat, hamba berdoa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan imannya, bawa mereka pada kesembuhan, bawa mereka pada kekuatan, pemulihan rumah tangga dan masa muda yang diberkati. Karena kami percaya orang yang berharap kepada Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus jawaban, Yesus kemenangan, Yesus sumber sukacita, damai sejahtera kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.